Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendatangi Museum Brawijaya yang ada di Jalan Besar Ijen. Kalau kalian mau masuk ke Museum Brawijaya, bayar 10.000 ya. Menurut kami ini worth it banget sih, karena di sini kami juga bisa melihat peninggalan-peninggalan pahlawan atau pejuang-pejuang kita di masa penjajahan. Tapi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih gerbang maut itu dan kayak gimana sih bentukannya. Langsung simak vlog kita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani. Saya akan mewawancarai salah satu pekerja yang berada di Museum Brawijaya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, kenapa disebut dengan gerbang maut ya Pak? Oh, disebut gerbang maut karena dulu saat terjadi agresi Belanda tanggal 23 November tahun 47 itu sejumlah 100 orang para pejuang kita ditangkap Belanda dan dipenjara, tepatnya di Bondowoso. Kemudian masih panjang. Ya, 100 orang itu tawanan ini akan dipindah dari Bondowoso ke Surabaya dan dinaikkan gerbong. Gerbong ini yang harusnya untuk barang, ya, sehingga gerbong barang ini disiapkan 3 gerbong. 100 orang dibagi 3. Nah, dibawalah gerbong itu dari Bondowoso ke Surabaya selama 16 jam tanpa makan minum, bahkan tidak diberi minum. Terpaksa yang diminum apa? Yaitu air kencing, air seni. Dari 100 orang itu sebagian ada yang minum. Dan tiba di Surabaya dari 100 orang itu 46 meninggal, 31 luka ringan, 11 luka berat, dan 12 sehat. Itulah kenapa dinamakan gerbong maut. Maut istilahnya adalah meninggal. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, sejak kapan gerbongnya ini dipasang di Museum Brawijaya ini? Tahun 1967, sejak dibangunnya museum tahun 67-68, saat itu museum gerbong mautnya ada di Museum Brawijaya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih Pak, ini gerbang yang ada di sini itu asli atau replikanya? Asli. Dulu gerbongnya ada 3, yang 2 tidak diketahui, tinggal 1. Ini adalah gerbong yang ketiga, asli. Baik Pak, asli. Kalau yang boleh saya tanyakan lagi nih Pak, untuk pejuang-pejuang ini itu maksudnya dalam artian seorang TNI, tentara atau bagaimana? Ya. Di sini Museum Brawijaya termasuk kategori museum khusus tentang perjuangan, museum khusus sejarah perjuangan, sehingga para pejuang dulu bangsa kita ikut berjuang, ikut berkorban, berjuang di dalam mencapai satu tujuan. Dan berjuang itu tidak membedakan dari suku, ras maupun apapun. Semua kita berjuang. Namanya berjuang itu bukan hanya seorang tentara saja, tetapi namanya berjuang itu seluruh warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib di dalam bela negara. Sehingga meskipun bukan tentara, kita harus berjuang. Bahkan dulu seorang pelajar pun menjadi pejuang. Yang pelajar itu pelajar SMP yang tergabung menjadi tentara sukarela, namanya Tentara TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, yang terdiri dari para pelajar. Walaupun dia seorang pelajar, tetapi dia ikut berjuang di dalam kemerdekaan dan di dalam mempertahankan kemerdekaan. Itu namanya Tentara TRIP. Jadi di Malang ini ada makam Tentara TRIP itu di Jalan Pahlawan TRIP, di sampingnya Rumah Sakit Husada Bunda. Itulah namanya berjuang, semua kita berjuang, termasuk para pelajar, bukan hanya seorang tentara saja. Baik, pertanyaan yang terakhir, adakah maksud tertentu untuk gerbongnya ditaruh di sini, begitu? Maksudnya ada? Ya, jelas, karena semua benda yang ada di museum itu dimaksudnya untuk apa? Dimaksudkan untuk supaya pertama bisa dilihat,
bisa diteliti, bisa dipelajari, dan bisa dilihat oleh kalangan pengunjung. Termasuk kalangan pengunjung di antaranya ada para pelajar yang ingin tahu bagaimana benda-benda yang ada di museum, termasuk salah satunya gerbong maut. Karena dengan melihat gerbong maut ini, para pengunjung akan tahu, oh ternyata gerbong ini dulu pernah digunakan pada saat perjuangan bangsa Indonesia, sehingga gerbong maut ini bisa dipakai sebagai pembelajaran bagi kita semua dan juga sebagai cambuk bagi bangsa Indonesia, karena begitu susahnya dulu di dalam berjuang, bahkan sampai para pejuang itu gugur di dalam gerbong. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Bapak. Kami tahu, permisi untuk namanya Bapak siapa? Pak Hasan. Pak Hasan. Terima kasih ya Bapak. Sekian saja vlog dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.